Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Kemarin itu kita mengerjakan untuk kasus frame 3 dimensi. Contoh kasusnya adalah ruko 3 lantai. Kita sudah sampai di hasil analisis. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana memunculkan tabel analisis. Oke. Yang pertama, misalnya kita mau melihat reaksi perletakan daripada ruko ini, kita bisa lihat, kita ke menu display, kemudian show force atau stress, kemudian join atau bisa ditekan F7. Kemudian untuk case-nya kita bisa gunakan kombinasi pertama yang paling besar, kemudian apply OK. Sudah muncul reaksi perletakan di tiap perletakan tentunya. Ini bisa kita perbesar, bisa juga kita klik kiri. Misalnya di sini saya klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, akan muncul gaya-gaya beserta momen di arah 1 atau arah X, di arah 2 atau arah Y, dan di arah 3 atau arah Z. Seperti itu. Kemudian kita keluar saja. Itu untuk reaksi perletakan. Kemudian misalnya kita mau melihat gaya aksialnya, sama ke menu display, kemudian show force atau stresses, frame cables atau tendon, atau bisa diklik F8, kita klik. Kemudian case-nya kita pakai yang terbesar, kombinasi pertama. Kemudian kita cukup ubah di bagian komponen axial force, kita pilih, kemudian apply OK. Nah, seperti ini gaya aksialnya. Sekilas, kalau kita melihat diagram ini, gaya aksial terbesar adalah di kolom paling bawah, di 4 kolom paling bawah ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena kolom paling bawah ini juga memikul beban dari kolom di lantai 2 dan di lantai 3. Jadi itu wajar, kolom paling bawah akan memikul gaya aksial terbesar. Kemudian misalnya di momen, ya, di momen kita ke menu display, show force stress, frame cable atau tendon, kemudian momen 33, kita lihat apply OK. Nah, di momen diagramnya seperti ini. Di momen terbesar biasa ada di balok, di kolom itu biasa ada momen, tapi kecil sekali ya momennya. Tapi kalau kita melihat diagram ini, kita itu akan susah. Susahnya di mana? Kita itu akan susah untuk mencari mana nih momen terbesar. Masa kita klik satu-satu? Sebenarnya kita bisa klik frame-nya. Misalnya frame yang ini saya klik kiri, kemudian klik kanan. Ini akan ketahuan momennya berapa. Oh, ternyata momennya di sini 2,4. Tapi cara itu lama, apalagi kalau misalnya yang kita analisis itu ada 50 lantai. Ini masih mending karena 3 lantai. Kalau 50 lantai tentu perlu waktu untuk mencari mana momen terbesar. Nah, oleh karena itu disinilah fitur tables hadir untuk memudahkan kita mencari momen terbesar, gaya aksial terbesar, maupun reaksi perletakan. Jadi kita cuma lihat tabelnya, akan langsung ketahuan mana momen terbesar beserta yang lainnya. Sebelum itu saya ingin perlihatkan dulu bagaimana kita memberi penomoran pada setiap frame yang ada pada gambar. Kita bisa gunakan gambar ini saja, gambar di sisi kanan. Saya rotasi dulu ya. Rotasi itu bisa gunakan fitur ini, rotate, atau bisa ditekan shift plus mouse bagian tengah ya, yang bagian scroll itu. Nah, misalnya saya rotasi seperti ini, terserah saja. Kita ke menu set display option yang tanda checklist, kita klik. Kemudian di sini ada frame. Di bagian object option, di sini ada frame. Kita checklist bagian labels. Kita checklist, kemudian apply OK. Nah, di sini akan muncul penomoran. Penomoran ini tidak ada yang sama. Jadi misalnya yang paling bawah ini
Ini artinya frame pertama, ini frame ke-7, ini frame ke-10, ini frame ke-4. Jadi nomornya itu tidak akan berulang. Jadi tidak ada frame yang punya nomor yang sama. Oke. Kemudian kita masuk di pembahasannya. Kita akan tampilkan reaksi perletakan, gaya aksial, dan gaya momen dalam tabel. Kita ke menu display. Kita gunakan fitur show tables atau Ctrl T. Kita klik. Kita akan diarahkan ke dialog box seperti ini. Kita mulai dulu dari bagian kanan. Di sini ada select load patterns. Di sini loadnya itu bisa kita pilih semua atau sesuka hati. Misalnya saya pilih semua ini. Jadi klik OK. Jadi saya pilih beban dit, hidup, dan super dit. Oke. Kemudian load case, kita select load case-nya. Misalnya ini bisa dipilih semua, bisa juga dipilih sesuka hati. Tapi di sini saya misalnya mau pilih 4 saja ya. Jadi modal itu saya abaikan. Kita bisa pilih, kita bisa gunakan kontrol. Kita tekan kontrol. Kemudian kita pilih satu-satu. Kecuali modal. Tidak usah pilih modal. Mau dipilih juga tidak apa-apa sebenarnya. Jadi model itu seperti gaya gempa. Jadi saya tidak pilih karena saya cuma mau melihat gaya-gaya dalam akibat bagian linear statik saja. Tidak usah yang dinamis. Kita klik OK. Kemudian di bagian kiri ini ada banyak, ada model definition. Ini bisa kita tabelkan semua. Nanti akan muncul keterangannya. Namun di sini saya cuma mau gunakan bagian analisis result. Dan ini juga bagian yang paling sering digunakan ya. Kita pilih analisis result, misalnya semua, saya mau pilih semua. Nah, di bagian run information misalnya ya, saya tidak mau pilih ini run information. Ya, tinggal hilangkan saja tandanya. Jadi run information beserta bagiannya juga akan hilang. Misalnya ini join output ada banyak. Elemen output juga ada banyak ya. Structure output juga ada banyak. Misalnya saya tidak mau pakai ini join mesh. Tidak usah ya. Nah, hilangkan saja begitu. Jika sudah dipilih semua yang kita inginkan, di sini juga tertera 18 dari 20 tabel yang sudah kita pilih. Kita bisa klik OK. Nanti akan muncul preview tabel seperti ini. Jadi ini tabel untuk base reaction. Di sini juga ada banyak yang sudah kita masukkan, ada 18 tadi. Berarti nanti ada 18 tabel. Misalnya untuk join elemen force atau frame. Nah, ini tabelnya. Ini bisa kita masukkan di Excel. Caranya itu kita ke menu file yang ada di dalam dialog box ya. File, kemudian export current table, artinya hanya tabel elemen force saja yang diekspor. Kalau export all tables artinya 18 tabel itu akan terekspor semua. Misalnya kita pilih dulu ini export current table to Excel, kita klik. Nah, akan terbuka di Excel otomatis ya. Kita pindahkan dulu ke sini. Kita perbesar. Nah, di Excel itu juga sudah rapi. Di sini tabel yang ada hanya elemen forces. Oke. Coba kita pakai yang bagian ini. Bagian file export all tables. Apakah betul 18 tabel yang akan terekspor? Kita ekspor to Excel. Kita tunggu karena 18 jadi waktunya juga lumayan lama ya. Nah, sudah. Kita buka. Nih. Kita perbesar. Kita lihat ya, ada 18 tabel ini, ada base reaction, elemen forces bagian area, elemen forces bagian frame, elemen join forces bagian area. Jadi ini sesuai kebutuhan saja yang mana mau diekspor, seperti itu. Misalnya saya mau pakai yang tadi saja ya, yang bagian ini saja, elemen forces, cukup ini saja saya gunakan. Di Excel ini lebih mudah lagi kita lihat. Kenapa? Kita bisa gunakan fitur filter. Kita blok semua, kemudian kita ke data, kita filter. Nah, di sini bisa kita filter. Misalnya ya, gaya aksial yang bagian P ini. Saya mau lihat yang mana terbesarnya.
saya mau lihat mana terbesarnya dan mana terkecilnya. Saya bisa smallest to largest dulu. Kemudian ini yang paling besar itu ternyata 29 untuk negatif. Kemudian untuk positif 0,3. Nah, saya cuma mau pilih itu saja dua. Caranya kita hilangkan dulu checklist di select all. Kemudian kita checklist di minus 29 dengan plus 0,3. Jadi terbesar di negatif dan terbesar di positif. Ternyata gaya aksial terbesar itu yang nilainya 29 itu ada di frame pertama, keempat, ke-7, ke-10. Coba kita lihat di 1, 4, 7, 10 ya. Kita keluar ini. Ternyata 1, 4, 7, 10 itu ini. Oh, 1, ini 4, ini 7, ini 10. Ya, betul ya. Kalau kita lihat gambarnya tadi, kita ke dulu. Kita ke gaya aksial. Bagian kolom paling bawah menerima gaya aksial terbesar. Jadi sudah sesuai apa yang diperlihatkan di tabel. Coba kita lihat ini untuk positifnya. Itu ada di 13 dengan di 16 ya. 13 dengan 16. Berarti untuk gaya aksial positif yang terbesar itu menerima frame bagian. Kita putar-putar saja, lihat, cari. Ini bagian balok ya. Balok di lantai pertama. Balok di lantai pertama. Itu untuk gaya aksial. Misalnya untuk gaya momen ya, kita kembalikan dulu untuk gaya aksialnya, kita checklist semua. Gaya momen, kita pilih momen 33 paling besar. Kita pilih yang paling besar, ternyata 2,3 untuk negatif. Kemudian untuk positifnya 2,4. Nah, kita checklist saja ini dua. Nah, kemudian klik OK. Ternyata untuk negatif itu ada di frame 14 dengan 17. Nah, kita cari saja mana frame 14 sama 17. Oh, ini frame 14 sama 17. Oh, ternyata dia di lantai 2 yang ini. Coba kita lihat ya diagram momennya. Oh, ternyata di 14 sama 17 di lantai 2 yang ini. Kemudian itu untuk negatif. Kemudian untuk positifnya yang mana? Untuk positif 2. Oh, di 13 sama 16. Nah, ini oh ternyata di lantai 1. Ternyata yang ini. Jadi langsung bisa kita dapat kalau kita gunakan fitur tables. Jadi itu kemudahan. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk apa sih kita tahu momen terbesarnya, gaya aksial terbesarnya? Untuk apa itu semua? Nah, itu semua akan terjawab di pembahasan selanjutnya. Untuk penulangan, jadi biasanya kita gunakan gaya aksial terbesar untuk kolom, kemudian momen terbesar untuk balok untuk penulangan. Jadi penulangannya itu kita sesuaikan dengan momennya. Nanti kita cari misalnya di balok, misalnya ini yang paling besar, ya kita samakan saja untuk semua balok. Untuk kolom juga begitu, kita cari mana yang terbesar, kemudian kita samakan saja tulangannya. Jadi seperti itu. Untuk pembahasan tulangan akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk video ini cukup sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.